Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semuanya tetap sehat dan semangat kan? Hari ini ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Gajah yang Baik Hati. Suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Tiba-tiba ia merasa kehausan dan tanpa berpikir panjang ia langsung masuk ke dalam kolam tersebut. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata didengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di dalam kolam itu? Aku, tolong aku, jawab si kancil. Siapa kau? Tanya gajah. Aku si kancil, sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong? Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kamu mendapat ikan? Tanya gajah. Benar, aku mendapat ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah. Sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak, bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kancil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik ke atas? Kini kancil terdiam, ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Aduh Pak Gajah, aku mohon tolong. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras, wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan. Aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian, dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat, jawab kancil. Oh begitu, sahut gajah. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, jawab kancil. Betul Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu kancil, kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Pesan moral dari cerita ibu ini yaitu, janganlah pernah membalas kebaikan seseorang itu dengan kejahatan. Atau yang sering dibilang orang, jangan pernah membalas air susu itu dengan air tuba. Cukup sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa mengembangkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa.